Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, kita akan ada perjamuan kudus pagi hari ini dan saya ingin membagikan kepada kita kebenaran tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus berkaitan dengan persepuluhan. Saudara yang kasih, saya belajar ini dan saya mau bagikan kepada kita semua agar kita dapat mengerti dengan benar. Apa kaitan antara perjamuan kudus dengan persepuluhan? Hubungan antara perjamuan kudus dan persepuluhan. Perjamuan kudus adalah menyaksikan bahwa Yesus mati. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 berkata, karena setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perjamuan kudus diresepkan untuk setiap racun dalam sistem kita itu dinetralkan. Dalam bukan sekedar upacara biasa, tapi ketika Anda mengambil perjamuan kudus, dalam dirimu terjadi pemulihan kesehatan yang luar biasa. 1 Korintus 11 ayat yang ke-30, dan itulah sebabnya banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan beberapa dari kamu tertidur alias meninggal. Saudara yang kasih, jadi perjamuan kudus memiliki sebuah kekuatan, kuasa untuk bekerja dari dalam diri kita. Saudara, Anda dan saya orang yang berbahagia. Amen. Karena kita bukan pemeluk agama, tapi kita penerima kehidupan dari Allah. Amen. Kematiannya menjadi kematian saya. Katakan demikian. Kematiannya menjadi kematian saya. Supaya kita tidak perlu mati lagi, kita menjadi hidup. Amen. Dan di dalam hidup kita ada kesehatan yang berlimpah-limpah. Amin. Darah Yesus untuk penyembuhan. Darah Yesus membawa kehidupan dan penyembuhan. Imamat 17 ayat 11, karena nyawa Malkuk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu, karena darahlah yang membuat pendamaian bagi jiwa kita. Darah Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-10, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia terluka karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman untuk kedamaian kita ada padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita diapakan, saudara? Disembuhkan. Umat Tuhan, ayat dari Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Amen. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara kematian hidup di dalam kamu, Dia yang membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana, kamu melalui rohnya yang hidup di dalam kamu. Haleluya. Di mana ada darah Yesus, di situ ada kuasa roh Allah. Amen. Perpaduan antara kerja roh Allah dan darah Yesus menyebabkan kita mengalami kuasa kesembuhan. Manakala kita mengambilnya melalui tindakan iman, perjamuan kudus. Darah Yesus dapat membawa kesembuhan bagi tubuh kita. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman diganti, tidak ada penyakit, amin. Tidak ada kemiskinan, amin. Tidak ada kebodohan, kemelaratan, tidak ada kegagalan, tidak ada kerugian, kesialan. Yang ada adalah apa? Kemerdekaan, bebas
di dalam Kristus. Artinya, seperti Yesus merdeka, saya merdeka. Amin. Ayat yang kedua dari Roma 8. Karena oleh Kristus Yesus, hukum roh kehidupan membebaskan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Perjamuan kudus mengingatkan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Persepuluhan adalah menyaksikan bahwa Yesus hidup. Penyebutan di dalam Mazmur 110 ayat yang keempat tentang Melkisedek dikatakan begini. Tuhan telah bersumpah dan tidak berubah pikiran. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ketika kita tidak memberikan persepuluhan, kita membiarkan diri kita dirampok secara finansial. Tercuri secara ekonomi, secara keuangan tercuri. Itulah sebabnya dia berkata, engkau adalah imam besar selama-lamanya. Berarti sampai hari ini Yesus sebagai imam besar masih menerima ketika kita mengembalikan persepuluhan kepada dia. Selama-lamanya, itu yang penting, kata garis bawah ini. Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam, dan yang percaya katakan amin. Maliaki 3 ayat 10 sampai 12 menerangkan kepada kita persepuluhan membuat kita makmur, melindungi keuangan kita, dan menyukai iblis dari kita. Haleluya. Kejadian 7 ayat 11 sampai 12. Ini pewahyuan yang perlu kita tangkap berkaitan dengan tingkap-tingkap langit. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah apa? Tingkap-tingkap di langit atau jendela-jendela langit, the doors of heaven. Ayat yang ke-12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi Kejadian 7 ayat 11-12, jendela-jendela langit, the doors of heaven, itu pertama kali disebutkan ketika Tuhan membukanya untuk menuangkan hujan ke bumi. Hujan 40 hari 40 malam, lebih dari sebulan. Itu artinya apa? Ketika Tuhan membuka jendela surga, ketika kita mengembalikan persepuluhan, berkat menghujani kita 40 hari 40 malam. Artinya apa? Tidak ada batasan 1 bulan, tapi lebih dari itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Roma 11 ayat yang ke-16, terjemahan sehari-hari. Jika adonan yang pertama suci, maka adonan juga suci. Dan jika akarnya suci, rantingnya juga suci. Apa artinya ini? Roma 11:16 menerangkan kepada kita, ketika kita mengembalikan persepuluhan dengan 10% pertama, sisa 90% kita dikuduskan dan disucikan. Iblis tidak dapat menyentuh apa yang suci. Amen. Sekali lagi, iblis tidak dapat menyentuh apa yang suci. Angka 10 mewakili semua bagi Tuhan. Angka 10 mewakili apa umat Tuhan? Semua. Katakan semua bagi Tuhan. Semua. Saat kapan? Ketika kita mengembalikan persepuluhan. Jika kita melanggar hanya 1 perintah dari 10 perintah di bawah perjanjian lama, kita melanggar semua perintah. Ini adalah prinsip spiritual, yaitu apa? 1 dari 10. Coba katakan 1 dari 10. 1 dari 10, 10% yang mewakili semuanya. Kejadian 45 ayat 26 sampai 28 menyimpulkan kepada kita sebuah pengertian.
Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Ayat 28. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Kejadian 45 ayat 26 sampai 28 ini saudara kekasih, dikatakan situ kita bisa melihat Yesus dalam perikop ini. Kereta yang dikirim oleh Yusuf itu gambaran persepuluhan. Itu sebagai saksi bahwa Yesus atau Yusuf hidup, Yesus hidup. Begitulah Yakub percaya dan rohnya dihidupkan kembali. Umat Tuhan, inilah perbedaan. Perjamuan kudus, Yesus mati. Persepuluhan, Yesus hidup. Oke, Bapak Ibu sudah pegang roti dan anggur di tangan Bapak Ibu bukan? Di situ. Gelas perjamuannya bagus, Bapak Ibu bisa simpan dan jangan buang. Bisa bawa pulang dan bisa bikin agar-agar puding. Betul, saudara tidak ada di Kota Kupang. Kita order dari Jakarta kemarin. Oke, katakan. Ketika saya menerima tubuh dan darah Yesus, ketika saya menerima tubuh dan darah Yesus, saya mati bersama dengan Yesus. Saya mati bersama dengan Yesus. Semua yang mematikan saya telah mati dalam Yesus. Telah mati dalam Yesus. Penyakit, kemiskinan, kemiskinan, kemelaratan, segala kutukan dosa segala kutukan telah dimatikan dalam Yesus, telah dimatikan dalam sehingga saya bebas dari kematian. sehingga saya bebas dari Saya menerima tubuh Yesus saya menerima tubuh Yesus yang adalah kehidupan Allah sendiri. yang adalah kehidupan Allah sendiri. Ketika saya kembalikan persepuluhan, Ketika saya mengembalikan saya menyaksikan saya Yesus hidup di dalam saya. Yesus hidup dalam saya. Saya terima karya Kristus dalam saya. Saya terima darah Kristus dalam saya. Saudara boleh buka roti dan anggurnya. Saudara mau baca ayatnya silakan dan kita akan perjamuan bersama-sama. Saudara boleh buka perlahan-lahan. Nanti anggurnya ada di dalam. Nanti anggurnya dikasih terbalik, saudara kasih. Oke. Katakan, saya menerima tubuh Yesus. Makanlah. Saudara balik. Perlahan-lahan. Oke. Katakan, saya menerima darah Yesus seperti Yesus hidup. Seperti Yesus hidup, Saya hidup saya karena kehidupan ada di dalam darahnya. karena kehidupan ada dalam darah. Minum dan terima kuasa kesembuhan, kelepasan, keberkahan dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. We love you, we praise you. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kelepasan mengalir. You are free, you are blessed. Haleluya. As Christ live, you are live. Seperti Yesus hidup, saya hidup. Amen. Hallelujah. Amen.
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin.